Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam untuk kita semua. Senang kembali kita dapat berjumpa melalui ibadah keluarga hari Rabu 10 Maret 2021. Sebelum kita beribadah, marilah kita mengambil saat teduh. Jemaat, kebahagiaan tidak terletak pada banyaknya harta benda, juga bukan karena kedudukan. Sebab kebahagiaan sejati terletak pada hati yang takut akan Allah. Dalam hati yang takut akan Allah, kita akan memiliki kekayaan hati untuk memberkati dan mendatangkan damai dalam dunia ini. Kita memuliakan nama Tuhan dengan melakukan kidung jemaat nomor 5, bait 1 dan 3. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan isi dunia sujud di hadapanmu ya Tuhan. Bala sorga menyembah di khalik semesta. Bapa agung dan kudus, Maha murah dan rahmani, Putra tunggal penebus, Roh penghibur yang sejati, langit bumimu penuh kemuliaan namamu. Umat Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama
melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Esra pasal 2 ayat 64 hingga ayatnya yang ke-70. Kitab Esra pasal 2 ayat 64 hingga ayatnya yang ke-70 yang menyatakan, seluruh jemaat itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, memberi diri untuk melakukan sesuatu itu mudah, gampang, tidak sulit. Misalnya memberi diri untuk ikut kerja bakti di lingkungan tempat kita tinggal. Mudah saja atau gampang saja kita datang dan ikut rame-rame. Tidak kerja, tidak menjadi soal. Yang penting kan ada terlihat oleh banyak orang. Mudah, gampang, dan tidak sulit. Demikian juga dengan memberikan apa yang kita punya, harta, benda, atau memberi bantuan dana. Bagi kita sebagian, hal itu adalah mudah. Ya, kalau kita disuruh menyumbang, maka pasti kita akan mengeluarkan apa yang biasanya tersisa atau yang tertinggal dari apa yang sudah kita perlukan atau pakai. Mudah kan? Tetapi apakah pemberian kita itu
jadi berkat, mendatangkan damai sejahtera bagi sesama kita? Atau apakah pemberian kita itu menyenangkan hati Tuhan? Saudara, Tuhan tidak melihat seberapa besar pemberian diri kita, seberapa besar pemberian harta benda kita, sumbangan kita. Tetapi Ia melihat ketulusan dan keikhlasan hati kita dalam memberi. Apakah kita tulus mau kerja bakti? Maka ketulusan itu, keikhlasan itu akan membuat kita sungguh-sungguh bertanggung jawab bersama untuk membersihkan lingkungan, untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Atau apakah kita tulus untuk membantu saudara kita yang kesusahan? Maka ketulusan itu akan membuat kita memberi yang terbaik, guna dapat menopang dan menolong sesama kita. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Pemberian yang lahir dari ketulusan dan keikhlasan. Jadi berkat bagi sesama. Saudara, mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang baru pulang dari pembuangan di Babel. Mereka hidup sebagai tawanan di sana. Artinya bahwa mereka susah di sana. Tapi supaya mereka dapat bertahan hidup, mereka harus bekerja. Sehingga mereka dikatakan dalam perikop itu tidak hanya pulang ke tanah air mereka dengan tangan hampa saja, tapi mereka pulang bersama dengan semua harta milik mereka. Ada budak, ada ternak, dan juga ada emas, perak, dan juga uang dirham. Apa yang didapati oleh mereka itu mereka lakukan dalam penderitaan dan pergumulan mereka di pembuangan. Artinya bahwa mereka bekerja ketika mereka dibuang itu, mereka berada dalam kesusahan, mereka tetap bekerja untuk menghidupkan diri dan keluarga mereka. Namun saudara, ketika mereka pulang kembali ke tanah air, hal yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita adalah mereka kembali. Tetapi mereka tidak menjadi pelit untuk bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan atau berbagi untuk kemajuan bersama setelah mereka tiba kembali di tanah air mereka. Hal ini terlihat di dalam ayatnya yang ke-68 hingga 69. Dikatakan beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Ayat 69, mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka. Untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Pemberian mereka dilandasi dalam ketulusan, sukarela, dan keikhlasan atas berkat-berkat yang mereka telah terima. Sebab bagaimana mereka dapat terbebas dari kungkungan bangsa Babel yang kuat jika Tuhan tidak menolong mereka melalui Raja Kores, sehingga raja dari bangsa lain dapat menolong, membebaskan mereka. Atas dasar itulah yang membuat mereka menghampiri hadirat Allah dengan memberi diri kepada Allah dalam ibadah di bait Allah, dan juga memberi harta benda mereka
untuk pembangunan rumah Tuhan, di mana dengan sukacita mereka membangun kembali hubungan yang baik dengan Allah melalui persembahan bagi pembangunan rumah Tuhan dan sesama. Saudara, di Minggu Prapaskah ini kembali kita mengenang rayakan kasih Tuhan Yesus bagi kita, sehingga Ia karena kasih-Nya, karena ketulusannya, karena cintanya pada kita, Ia berkenan datang ke dalam dunia dan menderita agar kita diselamatkan. Kasih Kristus bukanlah kasih pura-pura, namun kasih Kristus adalah kasih yang sungguh-sungguh, yang dipenuhi oleh keikhlasan dan ketulusan untuk menyelamatkan manusia, sehingga semua dosa kita Ia rela menanggungnya. Dengan kerelaannya Ia menjalani jalan sengsara itu. Saudara, kita patut bersyukur untuk anugerah keselamatan dari Kristus Yesus. Maka sebagai umatnya atau gereja yang dihadirkan di dalam dunia, marilah kita juga hadir dan membawa damai serta sejahtera bagi dunia. Mari juga kita melakukan apa yang menjadi tugas kita dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang tulus, sehingga boleh menjadikan itu sebagai berkat, sukacita, dan damai sejahtera bagi sesama kita. Jangan tahan berkat dan anugerah yang telah kita terima daripadanya, tetapi nyatakanlah sukacita dan berkat serta damai sejahtera dalam dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Engkau mengajarkan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan untuk belajar mengucap syukur, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam ketulusan dan keikhlasan akan membawa berkat dan dampak yang positif bagi lingkungan di mana kami berada. Dan itu berarti bahwa gereja menghadirkan damai dan sejahtera dalam dunia ini. Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami, dimulai dari keluarga kami, persekutuan kami, dan dalam tempat kerja kami masing-masing, atau tempat beraktivitas dan lingkungan di mana kami tinggal. Sehingga sungguh terang kasih Kristus boleh menyinari dan menjadi damai sejahtera bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami bersyukur karena anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami bersama dengan kaum keluarga kami, sehingga sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kami hebat dan kuat, tapi karena kasih Tuhan menopang, melindungi, dan memberkati kami. Secara khusus, kami dan keluarga kami boleh terbebas dan terhindar dari COVID-19 ini Tuhan. Di masa pandemik ini kami mohon Tuhan memberi hikmat bagi kami, supaya kami memiliki semangat dan kekuatan untuk bersama-sama dengan pemerintah negeri kami memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dan kami percaya dalam ketulusan dan keikhlasan untuk melakukan semua prokes itu, maka bersama dengan Tuhan kami pun akan dapat menyelesaikan dan melalui badai pandemik ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan bagi pelayanan gereja-Mu, secara khusus GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit. Tuhan memberkati Bapak Ibu Penatua dan Diaken, unit misioner. Tuhan memberkati pelayan-pelayan PA dan PT. Tuhan memberkati karyawan kantor
Gereja GPIB Immanuel. Tuhan memberkati setiap program pelayanan yang dikerjakan. Satukan hati kami, ya Allah, dalam kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan kekuatan Engkau menopang langkah pelayanan kami. Sehingga apa yang boleh kami lakukan juga boleh dilandasi oleh cinta kami kepada Kristus. Sehingga kami boleh memberikan dan menghantarkan damai sejahtera dalam ketulusan dan keikhlasan. Dan itu boleh berdampak positif dan berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi pelayanan gereja Tuhan, baik di kota-kota besar maupun di daerah-daerah terpencil. Kasih dan kemurahan Allah kiranya menyertai sukacita dan damai sejahtera boleh ditinggalkan di tengah-tengah pelayanan gerejamu. Kami berdoa bagi pemimpin negeri kami, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, bersama dengan seluruh menteri dan juga alat-alat negara dan pemimpin yang ada di lingkungan kami. Kebaikan dan kasih Tuhan memberkati mereka untuk dimampukan melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan biarlah Tuhan negeri kami boleh semakin hari semakin maju dan dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Kami belajar mendukung dan menjaga seluruh pembangunan yang sudah boleh kami rasakan. Sehingga itu boleh mendatangkan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Lawatlah mereka ya Tuhan. Kuatkanlah iman dan pengharapan mereka di tengah-tengah ketidakberdayaan tubuh mereka. Dan yakinkan dengan kuasa Kristus, mereka boleh mendapatkan kepulihan dan kesembuhan melalui obat penawar dan makanan dan minuman, serta pola hidup sehat. Sehingga biarlah mereka juga boleh merasakan sukacita pemulihan itu. Tambah-tambahkanlah berkat, tambah-tambahkanlah sukacita dan semangat, agar hati yang dipenuhi dengan sukacita menjadi obat yang paling mujarab bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera memenuhi kehidupan rumah tangga kami sebagai suami, istri, dan orang tua serta anak-anak. Kami boleh tetap hidup, mengasihi seorang dengan yang lain, saling menerima dan mengampuni. Sehingga damai sejahtera Allah tinggal dalam hidup rumah tangga kami. Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan. Tuhan memberkati anak-anak kami dalam pendidikan. Tuhan memberkati orang tua kami, dimanapun mereka berada. Kasih dan kebaikan Allah dan sukacita Allah tinggal bersama dengan mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang terkena musibah banjir. Tuhan menopang, menghibur, dan menguatkan mereka. Biarlah kami terus menopang mereka di dalam doa, perhatian, dan ajar kepada kami untuk juga dapat membantu mereka, meringankan penderitaan mereka Tuhan. Tuhan ajarkan kami melalui firman-Mu agar kami juga dengan penuh ketulusan dan keikhlasan saling berbagi demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selama-lamanya.
mari kita membawa persembahan kepada Allah dengan mengingat pesan Alkitab dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.